Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun, penolong kita di dalam mengiringi Tuhan. Sebab kuasanya nyata di dalam setiap kelemahan kita, kekuatannya selalu menopang setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
pusatku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kau menara, menara dan perisai di hidupku, kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Kiranya Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita dalam kebenaran firman Allah. Kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Di saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Allah dalam hidup kami. Dan jikalau saat pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja atas hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk firman-Mu ditaburkan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap telinga kami untuk mendengar. Sehingga pendengaran kami baik dan pendengaran kami akan menuntun kami kepada kehidupan yang ada di dalam hidup itu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, dan kiranya tangan kuasa Allah bekerja atas kami. Kami menolak setiap kerja kuasa roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis yang ingin mencuri dari kebenaran firman Tuhan, yang mencuri damai sejahtera kami saat ini. Kami menolak, mematahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Kudus yang bekerja, berkuasa dan berkarya sepenuhnya atas jam pemberitaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita hari lepas hari tidak lepas dari berkat Tuhan. Kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati sukacita, itu pun tidak lepas karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Allah. Bagaimana kita menikmati dan merasakan berkat pembenaran dari Tuhan. Berkat pembenaran itu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sehingga hari ini saudara-saudara, kita sadar bahwa kita sudah ada dalam kehidupan dalam damai itu sendiri. Dan itu tidak lepas dari pembenaran yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia menebus kita dari setiap dosa, menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita berjalan hari-hari ini dalam ketenangan, dalam kenyamanan, dalam ketentraman, itu karena hasil dari pembenaran itu sendiri. Kalau tidak, saudara-saudara, kita akan selalu merasa terhukum, terdakwa, dan kita tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita sudah ada dalam jalan kebenaran itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, yang pertama menikmati dari berkat pembenaran itu adalah diri kita sendiri. Yaitu ketika kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, ketika kita hidup dalam dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan ketakutan, jangan-jangan kita tidak menyadari bahwa kita sudah ada dalam pembenaran. Sehingga kita kehilangan hidup dalam damai sejahtera. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk hal itu maka di pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita benar-benar menyadari bahwa kehidupan kita hari ini ada dalam pembenaran. Sehingga kita tidak merasakan ketakutan yang berlebihan.
tidak merasakan atau menikmati kecemasan yang berlebihan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita. Nah, saya mengajak kita membacanya terlebih dahulu di dalam Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa? Kita hari ini menerima pembenaran ada apa sebenarnya? Sehingga kehidupan kita perlu dibenarkan. Ada masalah apa kita dengan Allah? Sehingga kita harus diperdamaikan dengan Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24 mengatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Wow, terpujilah Allah Bapa di sorga. Jikalau hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan kasih karunia itu cuma-cuma. Kita mendapatkan penebusan dari segala dosa dan pelanggaran kita itu dengan cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Dengan darahnya kita telah disucikan dan dikuduskan. Nah patut dan penting kita sadari bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah inilah penyebabnya saudara-saudara, mengapa kita harus dibenarkan. Mengapa kita harus diperdamaikan dengan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa datang kepada Allah menghadap tahta kemuliaannya dalam ruang maha kudus untuk menyembah Dia, untuk memuji memuliakan Dia tanpa diperdamaikan, tanpa dibenarkan. Nah satu-satunya jalan adalah melewati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus yang menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepadanya menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan kita mendapatkan pembenaran itu dan kita dibenarkan oleh darahnya. Sehingga kita diperdamaikan oleh Allah. Inilah berkat dari pembenaran. Berkat dari kematian Kristus di atas kayu salib.
Sehingga kita memiliki jalan masuk ke rumah Bapa. Yang saat ini kita percaya bahwa kita sedang berjalan dalam kebenaran itu untuk menuju kepada kemuliaan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Nah, itulah saudara-saudara penyebabnya mengapa kita harus dibenarkan. Dan kita yang dibenarkan itu oleh karena iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah menanggung semua kutuk dosa itu. Karena iman itulah kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ketika kita dibenarkan karena iman kita, maka hari ini kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai, hidup dalam damai dengan Allah Bapa. Sehingga kita tidak lagi takut, tidak lagi khawatir tentang murka yang menyala-nyala itu. Karena upah dosa adalah maut, kematian kekal. Upah dosa adalah kebinasaan. Nah, itulah yang menjadi ketakutan manusia dari awalnya. Yang menjadi kecemasan setiap orang karena tidak memiliki jalan untuk kembali kepada Bapa. Tetapi hari ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman ini meneguhkan kita. Firman ini menguatkan kita. Sehingga dalam kehidupan ini, kita hidup dalam damai sejahtera karena pembenaran itu. Di dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, dari ayat yang pertama saya bacakan begini. Pada waktu itu engkau berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dengan penuh keyakinan kita hari ini mengatakan bahwa Allah itu adalah keselamatanku, Allah itu adalah kekuatanku, kota bentengku, mazmurku ialah Allah yang menjadi penyelamatku. Karena kita percaya bahwa murkanya telah surut karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang membenarkan kita di hadapannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7 dan ayat yang ke-8 itu mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, kita boleh bersuka cita karena kita sudah ditolong, kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Wow. Ini nyanyian, pujian kita kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah. Karena keselamatan yang datangnya dari Allah. Karena pengorbanan Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan bersuka cita, dengan bersyukur. Kita memuji-muji dia. Kita mempermuliakan nama dia. Jadi ini adalah hal yang luar biasa saudara-saudara. Sehingga kita memiliki keteguhan di dalamnya. Sehingga hari ini saya dan saudara-saudara berdiri teguh. Untuk tetap mempercayai Allah yang menjadi keselamatan kita. Yang menjadi kota benteng kita. Yang menjadi tempat perteduhan, tempat naungan kita. Karena kita sedang berjalan dalam kebenaran. Karena kita sudah diperdamaikan. Karena kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma karena kasih karunia.
bukan kekuatan, bukan kehebatan, tidak ada andil sedikit pun di dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan. Itu semua hanya karena anugerah. Itu semua hanya karena kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimana kita harus menghargai kasih karunia Allah. Bagaimana kita menghargai keselamatan yang datangnya dari Allah. Bagaimana kita menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita dibenarkan, sehingga kita hari ini mendapat tempat di hati Allah. Sehingga kita hari ini mendapatkan jalan yang lurus itu. Jalan kebenaran, jalan pulang ke tempat, ke rumah Bapa di sorga. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan saudara-saudara. Apa sih berkat pembenaran di dalam kehidupan kita sehingga kita hidup dalam damai sejahtera Allah hari ini. Yang pertama, diperdamaikan dengan Allah atau diselamatkan dari murka Allah. Kita melihat di dalam Roma pasal yang kelima tadi, ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan tidak ada jalan lain. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Yang kita boleh hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam pembenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kita diselamatkan dari murka Allah itu karena Kristus Yesus. Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Oleh darah Kristus. Yang telah tercurah. Menyucikan, menguduskan kita yang telah berdosa. Yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita yang sekarang saudara-saudara, yang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti tanpa ragu, pasti akan diselamatkan dari murka Allah yang menyala-nyala. Murka Allah yang menyala-nyala itu akan menuntun setiap orang kepada kebinasaan. Yaitu kepada kematian kekal di dalam api yang menyala-nyala. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah diperdamaikan dengan Allah, diselamatkan dari murka Allah. Itulah berkat pembenaran. Sehingga hari ini saudara-saudara, kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup lagi dalam ketakutan, tidak hidup lagi dalam kecemasan. Karena ada kepastian bahwa setiap orang yang telah ditebus oleh darah yang kudus itu, oleh darah Yesus itu, telah dibenarkan, telah diperdamaikan dengan Bapa. Itulah berkat yang pertama, saudara-saudara. Sebab jikalau kita ketika masih seteru atau masih menjadi musuh Allah, seteru Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah menanggung semuanya dalam kematiannya di atas kayu salib. Dia telah mati dan dia telah membuktikan kemenangan besar itu. Yaitu telah bangkit di hari yang ketiga, mengalahkan maut. Yang artinya adalah ada kehidupan kekal setelah kematian itu. Ada kehidupan baru di mana dia janjikan di langit baru, di bumi baru, di sorga. Ada kehidupan baru yang akan hidup selama-lamanya dengan Kristus. Jadi oleh karena itu, setiap kita orang-orang yang percaya yang telah diperdamaikan dengan Allah, melewati kematian Kristus di atas kayu salib, pasti akan diselamatkan oleh kehidupan Yesus Kristus itu. Yang terpenting kita tetap hidup, tetap teguh, tetap kuat, berdiri. Bersama-sama dengan Kristus di tengah-tengah dunia ini yang menggoncangkan. Di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tipu daya. Yang ingin menggagalkan kita.
dalam perjalanan hidup ini untuk menuju kehidupan kekal itu. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa kita sudah mendapatkan berkat pembenaran untuk memperoleh, untuk hidup dalam damai sejahtera, jangan pernah engkau menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab Dia telah menerima pendamaian itu. Itu yang pertama saudara-saudara, kita telah diperdamaikan dengan Allah dan diselamatkan dari murka Allah. Itu pasti karena penebusan dari kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh darahnya kita telah disucikan, dikuduskan. Yang kedua saudara-saudara, apa berkat pembenaran untuk hidup dalam damai sejahtera itu. Sehingga kita hari ini, sekali lagi saya mau katakan, boleh bermegah di dalam Dia. Karena keyakinan iman kita bahwa kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan pasti terselamatkan dari murka Allah itu. Yaitu yang kedua, beroleh jalan masuk kepada Allah dan memiliki pengharapan akan kemuliaan. Karena di Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 tadi mengatakan bahwa karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi melewati berkat pembenaran oleh Yesus Kristus, kemuliaan itu kita dapatkan. Kita memiliki jalan masuk kepada Allah. Di dalam ayat yang kedua dari Roma pasal 5 itu. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, kemuliaan yang hilang itu akan kita dapatkan kembali melewati pembenaran dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, seharusnya kita orang-orang percaya semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh berdiri di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau hari ini engkau masih ragu-ragu atau belum pernah mendengar atau belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, terima Dia. Karena hanya melewati Yesus Kristus engkau dibenarkan. Hanya karena engkau memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan terlepas dari murka Allah yang menyala-nyala itu. Oleh Dia, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, kepada kehidupan kekal yang dijanjikan Allah. Kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah akan menerima kembali kemuliaan Allah itu. Wow, saudara-saudara. Jadi saya ingatkan kepada kita. Mari kita semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh berdiri. Karena berkat pembenaran ini sangat besar. Dan kita boleh hidup dalam damai sejahtera, dalam ketentraman, dalam ketenangan. Walaupun dunia ini bergoncang, kita tidak takut. Karena apa? Kita akan kembali kepada Bapa dan kita hidup bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan kekal yang Dia janjikan itu. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, apa berkat pembenaran untuk hidup dalam damai sejahtera itu? Yang ketiga adalah kita mendapatkan kekuatan yang memampukan kita untuk bersukacita. Kekuatan yang memampukan kita untuk tetap bersyukur dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam penganiayaan, dalam kesukaran, dalam kesengsaraan, kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Segala situasi, kondisi apapun yang kita hadapi tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesengsaraan, pedang, ketelanjangan, kelaparan? No, tidak saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi ketika kita sudah ada dan hidup di dalam Yesus Kristus,
kita akan memiliki kekuatan yang baru. Karena kita hidup dalam pemeliharaan yang sempurna yang datangnya dari Allah. Yang akan memampukan kita untuk terus bersuka cita. Untuk terus bersyukur dalam segala situasi yang kita hadapi. Karena Yesus telah menyatakan, Yesus telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Yesus telah memberitahukan kepada kita apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lalui, apa yang menjadi tantangan dan rintangan kita ke depan. Dia sudah memberitahukannya. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Segala sesuatu yang terjadi hari ini, semua sudah tercatat di dalam firman Allah. Semuanya sudah Yesus katakan. Yang terpenting bagaimana kita kuat, teguh, kokoh berdiri di dalam Dia. Di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keenam dari Roma pasal 5 tadi. Itu mengatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkat pembenaran itu membuat kita terus hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena kita dimampukan oleh Allah untuk tetap bermegah dalam kesengsaraan, penganiayaan, kesukaran dan lain sebagainya. Karena kenapa kita tetap bermegah di dalam Kristus? Kenapa tetap kita beria-ria sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun situasi sulit sukar. Mengapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Karena kita tahu bahwa melewati pencobaan-pencobaan itu, kita semakin diasah. Melewati pencobaan-pencobaan itu, melewati kesengsaraan, penderitaan itu, akan menimbulkan ketekunan bagi setiap umat-umatnya. Dan ketika kita bertekun di dalam Dia, maka kita menjadi umat-umat yang tahan uji. Dalam segala situasi, kondisi apapun, kita tetap menjadi orang yang kuat, teguh di dalam Kristus. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang tahan uji, kita benar-benar memandang kepada pengharapan akan kemuliaan besar itu. Pengharapan kepada kemuliaan yang telah diberikan Allah kembali kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah diberikan, yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Sehingga Roh Kudus itu yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan ketika kita lemah. Roh Kudus yang akan menguatkan kita selalu dalam perjalanan hidup kita. Dalam segala kesengsaraan, penderitaan yang kita alami, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, yang akan menguatkan kita selalu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itulah berkat dari pembenaran untuk hidup dalam damai sejahtera. Sehingga sampai hari ini, saya yakin dan percaya saya dan saudara-saudara tetap hidup dalam damai sejahtera karena Yesus Kristus. Orang yang dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan adalah orang-orang yang tidak hidup dalam berkat pembenaran ini. Orang-orang yang hidup dalam berkat pembenaran, dia tidak akan pernah takut, khawatir yang berlebihan. Kenapa? Karena dia tahu. Karena masa depan itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita tidak khawatir lagi.
Kehidupan di dunia boleh saja kita dalam segala situasi dan kondisi untuk membuat kita terus menjadi umat yang tahan uji. Umat yang bertekun di dalam Kristus. Dan umat yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Dia. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengapa bisa demikian? Karena kita sudah dibenarkan. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Karena kita memiliki Allah. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Melewati kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu layaklah kita datang kepada Dia. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal pikiran kita akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran kita akan dipelihara sempurna untuk kita terus memiliki hati Kristus, memiliki pikiran Kristus. Sehingga damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal 26, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Yang hatinya teguh Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu untuk terus berjalan dalam damai sejahtera Allah. Untuk terus berjalan dalam kebenaran Kristus. Kita terus berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Sampai kita memperoleh kemuliaan besar yang datangnya dari Allah. Teguhkan, kuatkan hatimu. Karena orang yang teguh dikatakan firman Allah. Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Setiap kita saya percaya merindukan, mendambakan yang namanya damai sejahtera. Yang merindukan ketentraman, kenyamanan, ketenangan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang teguh hatinya, Tuhan akan memeliharanya. Tuhan akan menjagainya dengan damai sejahtera senantiasa. Puji akan nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati seluruh kehidupan kita, hingga kita hari ini yakin dan percaya, sehingga kita teguh berdiri di dalam berkat pembenaran, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera senantiasa. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati, kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Jikalau hari ini firman-Mu ini meneguhkan kami, karena Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang memperdamaikan kami dengan Allah. Ketika kami masih menjadi seteru, ketika kami masih dalam dosa, Engkau telah perdamaikan kami. Sehingga hari ini, kami semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau. Karena kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Karena kami hidup dalam pembenaran-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang membenarkan kami. Engkau yang telah menebus kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Hingga hari ini kami yakin dan percaya. Kami sedang ada dalam jalan kebenaran-Mu untuk menuju kepada kehidupan kekal itu. Tuhan berkati kiranya setiap kami pribadi lepas pribadi.
Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kiranya Tuhan terus akan memberkati kami dengan pemeliharaan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami terpelihara sempurna di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kekuatan kemampuan sorgawi. Untuk mereka terus mengerjakan keselamatan itu. Untuk mereka terus kuat teguh kokoh berdiri dalam kebenaran-Mu. Kuat teguh kokoh berdiri untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami memelihara, menjagai hati kami dengan segala kewaspadaan. Supaya terpancar kehidupan Kristus dari hidup kami. Supaya terang ilahi itu terus menyala. Untuk kami terus berbuat kebenaran. Melakukan apa yang benar. Berbuat baik senantiasa. Tuhan kiranya berkati kami. Supaya kami terus bersuka cita senantiasa. Selalu bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari sidang jemaat kita naikkan pujian kita bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sungguh kita percaya bahwa berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita ada dalam tuntunan dan pimpinan serta kuasa Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Oh haleluya, ya rala papa, oh keluar sikar rala papa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan telah limpahkan atas kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami telah memuji-muji Engkau, telah menyembah Engkau, telah memuliakan, mengagungkan, meninggikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami persembahkan ibadah kami ini seperti sebuah persembahan yang baik, yang kudus dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya persembahan kami dalam ibadah ini seperti dupa yang berbau harum, yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Dan kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Dan kiranya Tuhan menyertai seluruh langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kuasa Allah. Kami menyerahkan hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kiranya Tuhan memberkatinya dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan dengan perlindungan kuasa Allah. Hingga mereka hidup dalam damai, sejahtera dan sukacita. Dihindarkan, diluputkan dari segala hal-hal yang jahat. Dihindar, diluputkan dari segala penyakit sampar, penyakit menular. Kiranya mereka dihindar, diluputkan dari segala virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Dengan kelimpahan berkat yang datangnya dari Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan jikalau saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini. Namun sebelum kami menerima berkat yang tidak berkesudahan yang datangnya dari Allah, kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Oh haleluya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima seluruh berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Bersama-sama saya katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.